Kegagalan pasar adalah aktivitas ekonomi, ya, baik dia produksi ya, atau konsumsi dan pasar. Nah, dalam hal ini adalah tempat transaksi ekonomi terjadi yang diharapkan efisien. Ya, kalau kita ingat kata efisien, berarti kita merefer pada dua materi sebelumnya ya tentang welfare ekonomik ya, di mana di sana kita mendefinisikan efisien sebagai apa gitu ya. Yang mana nanti pada dua kondisi yang optimum profit bagi produsen dan kesejahteraannya optimum bagi konsumen. Ada beberapa hal yang menyebabkan inefisiensi. Dalam hal ini ada eksternalitas, adanya barang publik, adanya struktur pasar tidak sempurna, dan adanya biaya transaksi akibat informasi asimetrik. Oke. Ini udah pernah kita bahas ya, yang biaya transaksi asimetris ya. Di sana nanti ada dua chapter besar. Yang pertama adalah adverse selection, ya, yang nanti dijelaskan oleh Lemon Theory. Kemudian yang bawah adalah moral hazard. Oke. Dua hal ini menjadi topik ya, topik dalam informasi asimetrik. Kemudian struktur pasar yang tidak sempurna ya, meskipun kita belajar pasar persaingan sempurna itu dari PIE, bahkan dari SMA, kalau kalian sempat dapat ekonomi ketika SMA, sampai sekarang kita belajar itu sering banget asumsinya adalah dia kompetitif ya kan, padahal kita tahu nggak ada market yang kompetitif ya, sekalipun dia market komoditas hasil pertanian, sekalipun dia pasar saham ya, tapi tetap aja ada kegagalan pasar. Artinya dia hanya mendekati asumsi-asumsi pasar persaingan sempurna ya, tapi di sana juga nggak pasar persaingan sempurna juga ya. Jangan salah, di pasar saham justru banyak kita ketemu informasi asimetrik ya. Sekalipun kita bisa cari tahu gitu kan tentang misalnya perusahaan ini bagus apa enggak, kita bedah laporan keuangan dia, tapi pasti si manajer tahu informasi lebih banyak daripada si pembeli saham misalnya. Itu pasti tetap terjadi. Bahkan ketika misalnya ada news ya, ada suatu berita, itu orang dalam pasti tahu lebih duluan. Ya, itu hal yang wajar gitu ya. Termasuk juga di komunitas pertanian ya, meskipun dia mendekati pasar persaingan sempurna ya, tapi dia hanya mendekati ya. Jadi tidak ada struktur pasar yang sempurna ya, semuanya tidak sempurna. Jadi baik dia di monopolistik ya, sekalipun monopolistik yang banyak yang jual, kemudian oligopoli, kemudian monopoli. Ketiga hal ini, ketiga struktur pasar ini ya, dia menyebabkan inefisiensi. Kemudian ada juga eksternalitas dan adanya barang publik. Ya, kita masuk dulu. Ya, mekanisme pasar dalam ekonomi dianggap sebagai keputusan yang paling efisien. Jadi ada mekanisme pasar ya, di mana harga itu terbentuk berdasarkan supply demand. Ya, ini adalah ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Itu adalah struktur pasar yang dianggap paling efisien. Ya, tapi kita tahu kenyataannya itu tidak pernah terjadi ya kan. Selalu ada kegagalan pasar dalam transaksi, entah apapun itu. Kegagalan pasar contohnya terjadi pada kerusakan lingkungan, di mana proses produksi menciptakan limbah, dan limbah itu merusak lingkungan hidup. Dampak negatif terhadap pihak lain yang tidak terlibat di dalam transaksi disebut sebagai eksternalitas. Kayak ini, kita masuk ke eksternalitas terlebih dahulu ya. Kegagalan pasar dan eksternalitas menyebabkan kesejahteraan sosial menjadi tidak maksimal. Kalau kita ingat-ingat lagi ya, kurva kesejahteraan sosial itu kan dia seperti indifferent curve kan. Nah, di sini pada dasarnya indifferent curve-nya dia tidak dapat maksimal gitu ya. Indifferent curve welfare curve-nya gitu ya. Welfare curve-nya dia tidak dapat maksimal. Harusnya dia memotong titik grand utility possibility curve-nya di titik terluarnya ya kan. Titik terujungnya paling kanan ya, ternyata karena ada eksternalitas dan adanya kegagalan pasar, maka dia nggak jadi menyinggung yang paling kanan. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat. Jadi di sini ada dua ya, ada biaya, ada manfaat yang muncul dari proses produksi tapi berakibat pada orang selain produsen ya, atau manfaat yang muncul dari konsumsi tapi diterima oleh selain konsumen.
Eksternalitas dibagi dua, yaitu negatif dan positif. Oke, jadi di sini kuncinya adalah eksternalitas itu dia bisa berupa biaya, bisa juga berupa manfaat, ya, yang muncul dari proses produksi, tapi tidak berakibat pada orang selain produsen. Tapi berakibat pada orang selain produsen, ya. Jadi akibat atau biaya manfaat ini ditelan oleh orang selain produsen dari proses produksi, ya. Kemudian kalau dari konsumsi, dia diterima oleh selain konsumen, ya. Jadi di luar pihak yang saling bertransaksi, di luar produsen, ya, dan di luar konsumen. Artinya ada orang ketiga di sana yang harus membayar biaya atau harus menerima manfaat, ya, akibat transaksi yang dilakukan oleh produsen dan konsumen ini. Aku rasa konsep eksternalitas nggak sulit ya. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain, ya, di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produksi. Eksternalitas positif adalah suatu pihak yang memberikan manfaat bagi pihak lain, tapi manfaat tersebut tidak dialokasikan dalam pasar. Artinya itu tidak direncanakan dalam transaksi itu, gitu ya. Kita lihat contohnya, misalnya eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan, ya, katakan di sini di daerah industri, ya, contohnya Karawang gitu ya, di jelas-jelas daerah industri, pabrik-pabrik sering mencemari udara dan orang di sekitar harus menderita konsekuensi negatif dari udara yang tercemar meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan proses produksi, gitu ya. Jadi tujuan utama dari pabrik ini kan dia memproduksi output, ya enggak? Tapi ternyata dia juga memproduksi polusi, ya kan? Dan yang mana polusi ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya sakit, gitu kan. Apakah tujuan perusahaan membuat orang sekitar sakit? Kan enggak, ya kan? Tapi pada akhirnya orang-orang di sekitar perusahaan ikut sakit, gitu kan. Nah, ini disebut sebagai eksternalitas negatif. Caranya kita tahu dia negatif atau positif gimana, gitu kan. Caranya adalah kita lihat apakah pihak ketiganya harus mengeluarkan biaya atau pihak ketiganya menerima manfaat, kan gitu. Kalau misalnya katakan ada orang bangun polisi tidur, ya kan. Mungkin aku udah beberapa kali cerita itu. Polisi tidur itu tujuannya adalah supaya masyarakat pelan-pelan, ya, supaya masyarakat hati-hati dalam melintasi jalan di kampung kan biasanya. Maka dikasihlah polisi tidur, gitu kan. Katakan di sana banyak anak-anak supaya masyarakatnya lebih pelan-pelan. Tujuannya biar pelan-pelan, gitu kan. Tapi ternyata ada mobil yang dia nggak tahu, dia lewat sana, dia udah pelan-pelan, terus mobilnya itu apa namanya, yang bagian bawahnya nggak serut itu apa? Kayak nyentuh polisi tidurnya itu, sehingga mobilnya rusak, ya. Terus yang punya harus keluar duit, kan. Nah, dia disebut sebagai eksternalitas negatif, ya kan, karena ada biaya yang harus dikeluarkan, gitu kan. Tapi beda cerita kalau misalnya objeknya sama nih, sama-sama polisi tidur, gitu kan. Dibangunlah polisi tidur, ternyata kampung di situ kemalingan tuh. Ya. Kampung di situ kemalingan, malingnya ngebut naik motor. Terus dia tahu polisi tidur, dia nggak sempat ngerem, akhirnya malingnya jatuh. Ya. Masyarakat justru malah menerima manfaat, ya kan, dari polisi tidur itu. Nah, itu padahal tujuan polisi tidur dibangun apakah untuk menangkap maling kalau kabur? Enggak, kan. Tapi ternyata bisa, gitu ya, menerima manfaat dari adanya polisi tidur itu ketika ada maling kabur, ya. Makanya itu contoh dari eksternalitas positif, ya. Jadi tergantung kita lihat dulu apakah dia yang keluar adalah cost-nya, ya, mana yang lebih dominan, kan, gitu kan. Apakah cost-nya yang lebih banyak terjadi, ya, masyarakat lebih banyak keluar cost, atau masyarakat lebih banyak menerima benefit, ya. Sehingga nanti bisa kita simpulkan dia eksternalitas positif atau negatif. Kan nggak pernah kan ditanya itu kan, kalau misalnya ada orang yang ngerokok terus asapnya, tapi yang ngehirup asapnya tuh seneng, jadinya eksternalitas positif apa negatif, gitu kan. Ya kita timbang dulu dia nanti dampak dari dia senang hirup rokok itu cost, ya, keluar cost atau justru menerima benefit, gitu kan. Ya yang pasti keluar cost, ya kan, buat berobat karena sakit, karena sesak nafas dan sebagainya.
Jadinya ya dia berarti eksternalitas negatif gitu ya. Contoh lainnya adalah ketika seorang merokok ya, orang itu berada di sampingnya mencium asap rokok tersebut. Ya padahal tujuan tuan A misalnya tuan A ngerokok, di sini tuan B. Nah, tujuan tuan A ngerokok ya ngerokok aja. Apakah tujuan tuan A ngerokok supaya mencemari tuan B kan enggak. Jadi tuan B ini kan dianggap dia di luar transaksi gitu ya. Tapi dia harus menelan biaya juga ya, menelan biaya yang dikeluarkan oleh transaksi tuan A. Kemudian kita masuk ke contoh eksternalitas positif ya. Misalnya di sini perusahaan-perusahaan yang menyediakan pelatihan P3K dan keselamatan kerja. Ya, tujuan dari menyediakan pelatihan apa coba? Ya tujuan menyediakan pelatihan, misalnya pelatihan keselamatan kerja adalah supaya pekerjanya ketika bekerja ya kemungkinan terjadi kecelakaan kerja kecil gitu ya. Supaya katakan angka kematian dalam kerjanya juga kalau bisa nggak ada gitu kan. Tapi ternyata sampai di jalan gitu kan, di jalan ada orang kecelakaan, orang yang menerima pelatihan P3K ini bisa bantu. Nah, di sini jelas ya positifnya karena ada manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain ya kan, orang lain di luar transaksi tadi. Transaksi yang dimaksud adalah ya pelatihan P3K itu gitu kan. Kemudian perusahaan yang meriset teknologi dia menyebabkan kompetitornya semakin tertantang untuk menemukan teknologi yang lebih canggih. Ya. Padahal tujuan perusahaan meriset teknologi ya untuk riset dia sendiri kan gitu kan, untuk produk dia sendiri. Tapi ternyata perusahaan yang lain tertantang. Nah, ternyata dengan tertantangnya perusahaan lain, ya, dia meningkatkan laju inovasi teknologi. Ya, wah maka ternyata dampaknya positif gitu kan. Ini juga dapat meningkatkan produktivitas atau utilitas dari sektor ekonomi yang dipengaruhinya. Oke, dua eksternalitas ini aku rasa nggak ada masalah ya terkait baik dia eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Intinya dia adalah sesuatu yang diterima atau harus dibayarkan oleh pihak ketiga di luar transaksi ekonominya gitu ya. Niatnya jual beli, tapi ada pihak tiga yang harus menelan. Ya. Dia bisa menerima manfaat dari jual beli atau dari transaksi tersebut, atau dia justru harus membayar biaya atas transaksi tersebut. Gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke sifat barang konsumsi. Nah, ini ada kaitannya dengan public goods ya. Kita udah masuk atau udah ada kaitannya dengan public goods di sini rival dan non rival. Okay. Sifat rival dia manfaat atas suatu barang berkurang ya bila dikonsumsi lebih dari satu orang individu. Jadi sifatnya berkurang kepuasannya, manfaat atas satu barangnya berkurang bila dikonsumsi lebih dari satu individu. Ya. Kemudian ada juga yang non rival gitu kan, di mana manfaat atas konsumsi suatu barang dia tidak akan berkurang ya walaupun dikonsumsi oleh banyak orang. Nah jadi udah kelihatan ya kalau rival bisa berkurang, kalau non rival dia nggak bisa berkurang manfaatnya. Kemudian ada yang excludable, ya, dia bisa mengekskludkan orang lain, ya, atau dia dapat dikhususkan bagi orang lain. Kemudian ada juga yang non-excludable. Ya, non-excludable berarti proses konsumsi dia tidak dapat dikhususkan bagi individu. Artinya semua orang bisa dapat. Ya. Kalau yang ini dia bisa dikhususkan, kalau yang non-excludable dia tidak dapat dikhususkan. Sekarang kita lihat gitu kan, contohnya seperti apa. Contoh yang rival dan excludable adalah private goods ya atau barang swasta, misalnya handphone atau kolam renang yang disewa-sewa itu. Nah, itu juga lapangan futsal kayak gitu-gitu ya. Dia juga termasuk private goods ya. Dia rival, artinya kalau yang bisa menikmati ya cuman yang nyewa aja gitu kan. Dan dia excludable. Sorry, kebalik ya. Rival ini kalau dinikmati rame-rame ya nggak enak gitu kan. Yang nikmati ya cuman satu tim aja gitu kan. Satu tim yang nyewa aja gitu kan.
Dan excludable, dia bisa mengekskludkan orang yang nggak nyewa ya jangan main di sini gitu kan. Kemudian yang paling kontras adalah yang non-excludable dan non-rival, yaitu public goods. Ya. Misalnya di sini contohnya adalah jalan raya. Pemerintah nggak bisa bilang kalau yang nggak bayar pajak nggak boleh lewat jalan raya. Semua orang ya, baik dia bayar pajak, dia nggak bayar pajak, dia WNI, dia WNA, dia tetap bisa lewat di jalan raya, gitu ya. Kemudian ya dua lainnya adalah barang semi swasta, ya. Non-rival artinya seberapa banyak orang yang beli itu kenikmatan kita nggak akan berkurang, tapi dia excludable. Artinya khusus buat yang bayar aja gitu kan. Kalau TV berbayar kan gitu. Orang yang bayar ya bisa menikmati layanan TV-nya. Kalau orang yang nggak bayar atau nggak langganan ya nggak bisa gitu kan. Tapi dia non-rival. Artinya kalau kita langganan, kemudian orang lain langganan, ya banyak yang langganan juga nggak ada masalah gitu loh. Kita masih tetap dapat barang kita. Ya, itu namanya barang semi swasta. Kemudian ada juga yang rival dan non-excludable. Jadi di sini dikatakan dia barangnya barang semi publik. Ya. Contohnya adalah ikan di laut. Ya, ikan di laut itu kita nggak bisa mengekskludkan ya orang-orang si A, si B, si C nggak boleh nangkep ikan di sini gitu. Nggak bisa kayak gitu kan. Karena ikan di laut ya milik bareng-bareng, ya dalam hal ini tetap WNI ya. Ya itu tetap milik bareng-bareng gitu. Tapi kalau udah diambil oleh nelayan gitu kan, ikan ini udah diambil banyak, ya akhirnya dia harus rival dengan orang yang lain, dengan nelayan yang lain gitu kan. Kalau dinikmati bareng-bareng ya akan berkurang kenikmatannya. Nah, itu yang dimaksud dengan barang semi publik gitu ya.